Selamat siang, perkenalkan saya Bidan Mareti Maya Trisna, biasa disapa Bidan Maya dari Puskesmas Tanjung Harapan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara. Siang ini saya akan memperagakan langkah-langkah atau prosedur pemeriksaan kehamilan atau ANC. Langkah yang pertama adalah persiapan persetujuan. Sebelumnya saya akan melakukan saran terapeutik dengan pasien terlebih dahulu. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Bu. Selamat siang, Bu. Saya Bidan Mareti Maya Trisna, biasa disapa Bidan Maya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Moria. Ibu Moria ya. Ibu Moria, siang ini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap Ibu ya. Tujuan dari pemeriksaan itu, Bu, untuk mengetahui kondisi kehamilan Ibu sekarang. Apakah kondisi kehamilannya baik-baik saja atau ada permasalahan? Apakah Ibu mengerti dengan penjelasan saya? Kalau Ibu mengerti, apakah Ibu setuju dengan pemeriksaan yang akan dilakukan? Kalau Ibu setuju, boleh Ibu tanda tangan lembar persetujuannya atau inform concernnya. Permisi ya, Bu ya. Silakan tanda tangan, Bu, di sini. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Selanjutnya saya mau bertanya dulu ya, Bu ya. Ibu Moria umurnya berapa, Bu? Sekarang sudah 25 tahun. 25 tahun, Bu ya. Pendidikannya apa, Bu? D3 ya, Bu ya. Pekerjaannya, Bu? Perawat. Perawat ya, Bu ya. Alamatnya di desa mana, Bu? Desa Sabungan. Desa Sabungan ya. Ibu yang sekarang kehamilan yang keberapa, Bu? Ketiga. Hamil yang ketiga ya. Berarti anak sekarang ada 2 ya, Bu ya. Nggak pernah keguguran, Bu? Tidak pernah. Ibu ingat haid terakhirnya, Bu? Tanggalnya saya lupa, saya ingat Bulannya saja, Bu ya. Bulan berapa, Bu? bulan 6. Bulan 6 ya. Ya. 2021. Berarti tafsirannya, Bu, sekitar bulan 3 ya, tahun depan ya, tahun 2022 ya. Nama suaminya siapa, Bu? Rudi. Umurnya berapa, Bu? 27 tahun. 27 tahun. Pekerjaannya apa? Swasta ya. Saya tanya lagi ya, Bu ya. Ibu anak yang pertama, Bu, lahirnya tahun berapa, Bu? 2018 ya. Melahirkan di bidannya di rumah sakit. Berapa beratnya, Bu? 3 kilo. 3 kilo ya. Anak yang kedua, Bu? 2019. Melahirkannya dengan bidan juga di rumah sakit juga ya, Bu? Berapa beratnya, Bu? 9.200. Berarti yang sekarang hamil ketiga, hamil ini ya, Bu ya? Baik, Bu, selanjutnya kita ada pemeriksaan. Tapi sebelumnya saya persiapkan alat dulu ya, Bu ya. Ibu boleh tunggu ya. Langkah berikutnya adalah persiapan alat. Alat-alat yang disediakan adalah yang pertama tensimeter, kemudian yang kedua stetoskop, kemudian yang ketiga alat pengukur lila, kemudian yang keempat medline, kemudian yang kelima adalah tem, yang keenam Doppler bersama jeli, yang ketujuh alat pengukur berat badan dan alat pengukur tinggi badan, serta hand sanitizer, handscoon, dan status pasien, alat tulis, serta yang satunya lagi adalah senter, tapi saya menggunakan senter HP. Kemudian yang berikut saya lakukan langkah-langkah cuci tangan. Saya menggunakan hand sanitizer, tapi tetap menggunakan 6 langkah. Kemudian saya menggunakan handscoon. Selanjutnya
saya kembali melakukan penyampaian kepada pasien. Permisi Bu, Ibu sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan? Kalau begitu Bu, silakan mari kita ukur tinggi badannya dulu. Silakan Bu. Oke, bisa dilepas sepatunya Bu. Boleh dirapatkan tumitnya Bu ya. Tingginya 162,8. Oke, mari Bu. Kita timbang berat badannya. 88,7 ya Bu ya. Silakan duduk Bu. Permisi Bu ya. 37,0 ya Bu ya. Sebentar ya Bu, saya tulis dulu ya. Oke. Permisi ya Bu, saya tensi ya. Attention please. Please keep silent. Ibu diam aja Bu ya, nanti nggak usah dulu bicara ya Bu selama di tensi. Sebentar lagi. Thank you. Your blood Tensinya pressure is 124/76 ya. 124 millimeter of mercury filler. Diastolic pressure 76 millimeter of mercury filler. Your pulse is 100 Baik Bu, silakan berdiri Bu. Ibu biasa kerja menggunakan tangan apa Bu? Tangan kanan. Tangan kanan berarti tangan kiri ya. Bisa Ibu tekukan. Permisi ya. Ini udah cukup. Kasih dulu tangan ke bawah. Oke. 32,4 nih ya. 32,4. Sekarang Bu silakan Ibu, boleh Ibu berbaring ya. Saya mau lakukan pemeriksaan lagi. Iya. Saya akan lakukan pemeriksaan head to toe. Yang pertama dimulai dari kepala. Yang pertama di kepala saya akan melihat apakah ada kotoran atau tidak. Dari pemeriksaan tidak ada kotoran atau ketombe. Kemudian saya akan meraba atau inspeksi juga. Tidak ada benjolan di kepala. Kemudian yang berikut saya akan memeriksa bagian mata, yaitu sklera, konjungtiva, dan pupil. Permisi ya. Ya. Dari sklera tidak tampak kuning. Terus dari konjungtiva tampak merah muda. Kemudian pupil. Permisi ya. Permisi ya Bu ya. Pupil tampak normal ya. Pupil mengecil
kecil ketika terkena cahaya. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa bagian telinga. Permisi ya Bu ya. Di bagian telinga apakah tampak kotoran, serumen atau tidak? Ternyata tidak ada tampak kotoran atau serumen. Kemudian permisi ya Bu ya. Ibu mendengar dengan jelas? Pendengaran baik. Kemudian selanjutnya pemeriksaan gigi dan mulut. Tapi karena sekarang masa pandemi, jadi saya tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, tapi saya hanya bertanya. Bu, permisi ya Bu. Ibu ada gigi berlubang? Ada. Kemudian Ibu ada semacam karang gigi? Ada ya. Nanti Ibu rajin ya sikat gigi, bersihkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan di bagian leher. Permisi ya Bu ya. Coba Ibu menelan Bu. Tidak ada pembengkakan vena jugularis. Kemudian tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Kemudian yang berikut saya akan periksa bagian dada. Ibu bernapas seperti biasa Bu ya. Gerakan pernapasan tanpa normal. Kemudian saya melakukan auskultasi untuk mendengarkan apakah ada bising atau tidak. Permisi ya Bu ya. Ibu bernapas. Ini pernapasan baik, tidak ada bising atau ronti. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Permisi Bu ya, bisa ya dibuka bajunya sedikit? Permisi ya. Oke, boleh Bu pegang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Payudara pertama sebelah kanan. Ibu boleh angkat tangannya, yang kanan boleh angkat begini ya. Permisi ya Bu ya. Saya akan meraba apakah ada benjolan atau tidak, atau ada retraksi atau tidak. Dari pemeriksaan tidak ada benjolan. Permisi Bu, sebelah ini. Saya akan periksa lagi apakah ada benjolan. Ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ada benjolan. Kemudian yang berikut, saya ke bagian perut. Bisa ya Bu ya? Bisa ya. Di bagian perut saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Ibu bisa dicekupkan kakinya. Dicekupkan kakinya. Kemudian saya akan melakukan mengumpulkan uterus ke tengah, uterus ke tengah. Permisi ya. Kemudian saya melakukan Leopold 1. Sebelum melakukan Leopold 1, saya akan mengukur TFU. Karena ini kehamilannya masih kecil, jadi TFU-nya saya teraba 3 jari di bawah pusat. Kemudian saya melakukan pemeriksaan Leopold 1 untuk mengetahui bagian janin yang berada di fundus. Apakah kepala, keras, bulat, melenting, atau bokong, lunak, tidak keras, tidak bulat, tidak melenting, ataukah teraba kosong jika lintang. Tapi karena ini usia hamilnya masih kecil, masih teraba baru temen. Kemudian saya melakukan Leopold 2 yang meraba sisi kiri dan sisi kanan perut ibu untuk menentukan bagian terkecil janin ataukah teraba punggung janin, yaitu teras memanjang. Tapi karena usia kehamilan masih kecil, maka teraba baru temen. Kemudian saya memeriksa Leopold 3 untuk menentukan bagian terendah janin dengan menggunakan satu tangan. Apakah masih bergoyang atau tidak? Tapi karena usia kehamilannya kecil, maka teraba baru temen. Kemudian untuk Leopold 4 menentukan apakah konvergen, yaitu bagian terendah janin apakah semua belum masuk uterus panggul, dan divergen bagian terendah janin sudah masuk seluruhnya ke uterus panggul. Tapi karena kehamilannya masih kecil, maka semua masih teraba baru temen untuk Leopold. Kemudian permisi ya Bu, bisa buka perutnya. Kemudian saya memeriksa bagian genitalia. Tetapi dalam kesempatan
kesempatan ini saya tidak memeriksakan langsung keadaan genitalia ibu. Saya hanya bisa bertanya, permisi bu ya, apakah ibu ada merasa bengkak atau keluar sesuatu di bagian kemaluan ibu? Tidak. Kalau bengkak tidak ada, tapi kalau keluar cairan bu seperti keputihan ada? Tidak ada ya, berarti bagus ya. Kemudian di bagian ekstremitas bawah, permisi ya bu ya, masih lurus kakinya bu. Saya mau tanya bu, ini karena ibu menggunakan pakaian yang panjang, saya mau bertanya apakah ibu pernah melihat ada varises? Tidak ada ya bu, ibu tidak mengalami yang seperti pembuluh darah membesar ya, tidak ada di bagian kaki ya. Permisi ya bu ya. Tapi tidak ada ya bu ya. Iya, benar. Jadi bu, semua pemeriksaan kita dari kepala sampai kaki sudah selesai bu ya. Ibu boleh bangun, bisa duduk di situ bu ya. Mari bu, ibu miring dulu baru bangun ya bu ya. Silakan duduk bu. Dari hasil pemeriksaan ibu, saya mau sampaikan, ibu dari tinggi badan dan berat badan ibu termasuk gemuk ya bu ya. Kemudian tensinya masih dalam batas normal bu ya. Kemudian nilainya juga ibu bagus saja. Kemudian ibu tidak ada keluhannya? Tidak ada ya. Tidak ada. Dari pemeriksaan dari kepala sampai kaki bu ya, semua dalam kondisi baik-baik saja. Ibu jaga kehamilannya sekarang ya bu ya, sampai di akhir kehamilan nanti. Karena bisa jadi di akhir kehamilan nanti bermasalah. Jadi ibu boleh menjaganya dari sekarang. Jangan lupa apa yang dijelaskan sama bidan diperhatikan, terus minum obat jika diberikan obat. Kemudian rajin ibu periksa ya di fasilitas kesehatan manapun boleh ya bu ya. Ibu sudah mengerti dengan penjelasan saya tentang kondisi kehamilan ibu sekarang? Mengerti? Ibu, saya jelaskan lagi kembali ya. Ibu sekarang hamilnya ibu sekarang ini karena ibu lupa tanggal haidnya, ini diperkirakan usia kehamilan ibu sekarang itu sekitar 18 minggu ya, 18 minggu itu kurang lebih ya bu ya. Nanti ibu dengan USG lagi ya bu ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya bu. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada ya. Kalau begitu bu, terima kasih sudah datang periksa dengan saya bu. Selanjutnya semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih, selamat siang. Kemudian setelah itu bidan membereskan alat dan membersihkan, melepas sarung tangan, kemudian mencuci tangan. Kemudian jika ada yang ingin dilengkapi data, bidan segera melengkapi data. Mungkin itu saja peragaan langkah-langkah atau prosedur pemeriksaan kehamilan dari saya, Bidan Maya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.